Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Tema khotbah kita hari ini adalah Jangan tambahkan, Tuhan sudah sempurnakan. Bacaan dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 9-11 dan Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7-21. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebuah amanat jika datang dari Tuhan sendiri itu bukanlah sekedar kata-kata. Amanat itu adalah panggilan hidup yang bersifat mengikat untuk diterima dengan iman dan dijalankan dengan penuh kasih. Tuhan Yesus menyampaikan hal itu secara sangat jelas kepada para murid-Nya dan juga kepada saya dan Anda hari ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak sekedar meminta para murid taat pada aturan, tetapi Ia memanggil mereka untuk tinggal dalam kasih-Nya. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana caranya, bukan? Caranya yaitu dengan menuruti perintah-Nya. Perintah yang lahir dari sebuah relasi, bukan dari ketakutan dan intimidasi. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan teladannya dengan tinggal dalam kasih Bapa dan taat sepenuhnya kepadanya sampai disalib. Ketika para murid tinggal dalam kasih itu, buahnya adalah sukacita, saudara-saudari. Bukan sukacita yang dangkal, tapi sukacita yang tinggal dan memenuhi hati, sekalipun di tengah penganiayaan atau kesulitan. Namun, realitanya, di jemaat mula-mula tidak selalu selaras dengan kasih itu. Dalam Kisah Para Rasul yang kita dengar, kita melihat muncul sebuah krisis. Beberapa orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus mulai menambahkan syarat bagi orang non-Yahudi, yaitu mereka harus disunat dan mengikuti hukum Musa untuk bisa diterima dalam komunitas murid. Menjadi pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Karena bagi sebagian orang Yahudi, identitas keagamaan dan budaya agama Yahudi telah melekat sangat kuat dalam diri mereka. Bahkan setelah mengenal Kristus pun, mereka masih merasa bahwa keselamatan dan persekutuan harus dibungkus oleh tradisi mereka. Ini bukanlah karena mereka membenci orang bangsa lain, tetapi karena mereka belum sepenuhnya memahami dan mengerti bahwa kasih Allah itu menembus batas-batas yang selama ini mereka anggap mutlak. Untuk itu, Petrus bangkit dan bersuara, "Mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk saudara-saudara itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?" Saudara, bagi Petrus, menambahkan syarat di luar kasih Kristus adalah sebuah bentuk perlawanan halus terhadap anugerah Allah. Ia tahu iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan, bukan hukum Musa. Kasih Allah tidak memilih-milih, tidak mengenal suku, bangsa, atau latar belakang. Konsili Yerusalem pun menjadi titik balik untuk menyelesaikan atas situasi umat saat itu. Dan ini adalah sebuah teladan tentang bagaimana gereja dan komunitas rohani seharusnya
menyelesaikan konflik iman, yaitu dengan mendengar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya berbicara dan menegur tanpa arah. Memahami nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah umat. Memutuskan dengan hikmat dan kepraktisan tanpa kehilangan kasih dan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudari, keputusan mereka pun sederhana, tapi berdampak besar, di mana orang non-Yahudi tidak perlu lagi mengikuti seluruh hukum Musa. Yang diminta adalah mereka harus meninggalkan hidup dalam penyembahan berhala dan gaya hidup lama. Sisanya, tinggallah dalam kasih Kristus. Saudara-saudari, saatnya bagi kita merenungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita masih membawa orang-orang kepada pemahaman pribadi kita, alih-alih kepada kasih Kristus? Terutama terhadap saudara-saudari kita yang baru memulai hidup baru dalam Kristus, yang masih mencari, bertumbuh, dan belajar berjalan dalam terang kasih Tuhan. Marilah kita tidak membebani mereka dengan ekspektasi rohani yang kaku. Jangan jadikan iman sebagai daftar yang bersyarat, tetapi hidupkan iman sebagai relasi kasih yang menguatkan dan menyatukan. Biarlah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa penguatan, bukan penghakiman, yang menawarkan sukacita Injil, bukan beban tradisi, dan yang mengantar mereka untuk semakin mengenal Tuhan dengan sabar, dan sabar lagi. Karena kasih yang sejati adalah kasih yang setia menunggu pertumbuhan, bukan terburu-buru menuntut perubahan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa